sekarang masalahnya, Diki, manusia yang melahirkan Yesus melalui rahim Maria manusia. Jadi, apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Coba engkau bagi tahu aku. Yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Karena Allah melalui firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Maka yang dilahirkan itu adalah kemanusiaan. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi bersama dengan saya, Pendeta Rio Pasaribu. Selamat datang di channel kita, channel TV Kabar Baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara melangkah, dan kiranya diberi kesehatan, kekuatan, dan juga umur panjang. Terima kasih buat saudara yang sudah mendukung channel ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara selalu. Pada hari ini teman-teman, saya mau membagikan kepada kita video cuplikan bagaimana ada seorang Kristen ya yang menyampaikan suatu kebenaran tentang ketuhanan Yesus Kristus kepada seorang Muslim Malaysia, yaitu yang menolak ataupun meragukan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Langsung saja kita saksikan videonya, nanti kita akan beri tanggapan, apapun tanggapan kita. Kita saksikan video berikut ini. Jeki, engkau dengar sini, Jeki, masalahnya Yesus nih dilahirkan oleh Maria. Betul tak? Ya Allah. Bukan macam tu kan? Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Yesus nih terang-terang Jeki dilahirkan oleh Maria, yang melahirkan dia manusia. Betul tak? Coba kau bikin, Jeki. Kami udah kelar itu bang, kami udah kelar. Itu sama seperti begini. Nah, sekarang masalahnya, Jeki, manusia yang melahirkan Yesus melalui rahim Maria manusia. Jadi, apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Coba engkau bagi tahu aku. Apa yang dilahirkan oleh Maria tuh? Siapa tuh? Ya, ini analogi manusia atau Allah? Adakah dia manusia atau Allah? Betul. Saya kasih jawaban 2 menit ya bang ya. Izin ya. Yang dilahirkan oleh Maria adalah manusia. Karena Allah melalui, karena hakikatnya sebagai ilah, hakikatnya sebagai sang firman, itu tidak akan ada yang bisa melihat wujudnya. Nah, maka dalam iman Kristen, firman datang sebagai manusia. Nah, kalau abang kan misalnya saya pegang Al-Quran bang, saya pegang gini Al-Quran, misalnya nih, abang tahu nggak firman Al-Quran itu kan abang setuju 100% firman Allah, betul nggak? Iya. Nah, Al-Quran, misalnya ini Al-Quran ya teman-teman, ini Al-Quran. Al-Quran itu berapa persen firman Allah? 100%. 100% firman Allah. Yang firman apanya? Kertasnya, tintanya, sampulnya, atau apanya yang firman? Dia punya tulisan tuh, semua tuh, perkataan tuh, firman. Ya, yang firman mananya? Kertasnya, cetakannya, atau pabrik yang mencetak kertas ini yang firman? Dia punya ayat di dalam yang terkandung dalam kertas. Ayatnya dong. Iya. Nah, maka kalau misalnya dijauhkan Tuhan kiranya ada bencana, ini terbakar oleh api, atau kemudian kena air dan basah dan hilang. Apakah artinya kitab ini hilang, firman Allah yang kekal itu hilang? Firman-Nya berinkarnasi menjadi manusia. Maka yang dilahirkan itu adalah kemanusiaan. Kalau misalnya Al-Quran ini yang abang punya, katakanlah tinggal satu-satunya di muka bumi ini, mushaf yang abang punya terbakar, terobek, seperti riwayat Aisyah misalnya dimakan oleh kambing. Apakah firman Allah itu hilang karena mushafnya dimakan? Saya pikir sekarang isi di dalam Al-Quran itu yang firman, bukan kertasnya dong? ya. Ya sudah, Yesus datang sebagai manusia. Kemanusiaannya itu sungguh-sungguh manusia. Sama seperti Al-Quran yang 100% firman Allah yang abang katakan itu dicetak di percetakan. Kertasnya ini ya bukan ilahi, kertasnya ini ya kertas. Yesus datang sebagai manusia, kemanusiaannya sungguh-sungguh manusia.
Keilahiannya tidak akan mungkin hilang sekalipun dia disalibkan. Kedatangannya sebagai manusia itu hanya kita mengharapkan darah dan daging yang tanpa cacat dosa. Itu. Maka kalau abang katakan ini 100% firman Allah, kalau ini misalnya terbakar oleh api, apakah firman Allah itu hilang? Ya kan enggak. Karena ini hanya kertas. Kok itu aja repot, Bang? Makanya abang katakan, itu manusia, ini manusia. Apa segala macam. Kasus tentang firman itu Allah dan abang selesaikan dulu, itu lebih baik. Nah, karena kalau kita udah ke situ, nanti abang lebih mudah memahaminya antara firman Allah itu Allah atau bukan. Begitu. Sementara abang tadi sudah meyakini suara abang adalah abang. Itulah video cuplikan, kita sudah menyaksikan tadi bagaimana Jeki Sembiring mengatakan kepada seorang Muslim dari Malaysia, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana seorang Muslim ini meragukan ya tentang ketuhanan daripada Yesus Kristus, yaitu Sang Firman Allah yang hidup. Nah, memang saudara-saudara ya, tidak sedikit orang yang meragukan ya ketuhanan Yesus Kristus. Bagaimana banyak di antara orang-orang bertanya-tanya, kalaulah memang dia adalah Tuhan, kenapa dia harus mati? Ya, Tuhan kan gak bisa mati, lalu kenapa Yesus mati? Nah, jadi kita dengar tadi pernyataan dari Jeki Sembiring ini yang mengatakan bahwasanya yang mati itu bukan ketuhanannya, bukan keilahiannya. Tapi yang mati itu adalah kemanusiawiannya. Itulah yang mati. Ya, itulah yang dikatakan oleh Jeki Sembiring. Katakan saja seperti Al-Qur'an ataupun Alkitab, ya. Ya, ketika itu hilang, ketika itu terbakar, ya. Jadi yang hilang itu adalah bukunya. Ya. Yang dibuat oleh manusia yang dicetak di percetakan, itulah yang hilang. Tetapi firman Allah itu tidak akan hilang. Ya. Jadi begitu juga dengan Tuhan Yesus Kristus, dia datang ke bumi ini menyelamatkan orang-orang berdosa, yaitu bagaimana kita tahu darah dan dagingnya yang kudus itulah yang perlu untuk menyelamatkan umat manusia. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah Yesus, darah Allah yang kudus inilah yang menguduskan banyak orang. Sehingga lewat pengudusan itu, ya, manusia diselamatkan yang percaya kepadanya. Ya. Jadi Yesus harus mati, darahnya harus dikorbankan, darahnya harus ditumpahkan. Lalu mungkin kita bertanya, jadi kenapa dia mati? Yang mati adalah kemanusiawiannya. Yang mati bukan ketuhanannya. Ketuhanannya, keilahiannya itu tetap tidak bisa mati. Tapi yang mati adalah kemanusiawiannya. Oh, daging itulah yang mati. Saudara-saudara ya. Tapi bukan berarti firman Allah itu tidak ada. Firman Allah itu mati atau firman Allah itu lenyap. Tidak. Firman Allah itu tetap hidup. Ya. Jadi sang firman itu harus jadi manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Karena yang mau diselamatkan adalah manusia, maka dia harus jadi manusia, lahir dari seorang manusia dan mati sebagai manusia. Jadi yang mati adalah kemanusiawiannya. Yang mati itu bukan keilahiannya, bukan ketuhanannya, tetapi yang mati adalah kemanusiawiannya. Itulah yang mati. Saya rasa kita mengerti ya, saudara-saudara, apa yang saya jelaskan ini lewat video cuplikan ini. Biarlah kita mengerti dan semakin memahami. Puji Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. God bless you.